Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Dwi Wulandari, NPM 2022011027. Perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang demensia pada lansia. Dengan anggota kelompok, yang pertama Brian, yang kedua Laresia Gloria, yang ketiga Adib Hidayatullah, yang keempat Aldila Ayu, yang kelima Angelina Gunawan, yang keenam Caroline Putri, yang ketujuh Desi Dwi, yang kedelapan Dwi Agustina, yang kesembilan Edang Muftia, yang ke-10 Fanya Rinko, yang ke-11 Fitria Putri, dan yang ke-12 Hardianti. Lalu untuk pembahasan ada 4 pembahasan. Yang pertama yaitu ada pendahuluan, yang kedua kasus dan hasil diskusi, yang ketiga askep, dan yang keempat kesimpulan dan saran. Lalu kita lanjut untuk pembahasan pertama. Yang pertama adalah pendahuluan. Isinya adalah latar belakang. Lanjut usia atau lansia adalah seseorang dengan usia 65 tahun atau lebih yang terkadang menimbulkan masalah sosial. Tetapi bukanlah suatu penyakit, melainkan suatu proses natural tubuh meliputi terjadinya perubahan exoribonucleic acid atau DNA, ketidaknormalan kromosom, dan penurunan fungsi organ dalam tubuh. Sekitar 65% dari lansia yang mengalami gangguan kesehatan hidup hanya ditemani oleh seseorang yang mengingatkan masalah kesehatannya. Dan 35% hidup sendiri. Secara individu, pengaruh proses menua dapat menimbulkan berbagai macam masalah, baik masalah fisik, biologis, mental, maupun masalah sosial ekonomi, menurut NIS dan MC-Ewan 2007. Lalu kita masuk yang kedua, kasus dan hasil diskusi. Untuk yang pertama, kasus. Seorang wanita, Nyonya R, berusia 78 tahun, tinggal bersama anaknya. Saat dilakukan pengkajian, Nyonya R sering tidak dapat menjawab pertanyaan dengan benar dan sering melantur. Perawat lalu melakukan screening untuk mengkaji status kognitif Nyonya R kepada perawat yang mengkaji. Nyonya T, 40 tahun, mengatakan bahwa Nyonya R terdiagnosa medis di demensia. Nyonya T sebagai anaknya sudah merawat Nyonya R selama 1 tahun. Nyonya R sering lupa dan mengulang-ulang pertanyaan. Selain itu, Nyonya R juga sering menuduh dompetnya diambil oleh salah satu anggota keluarga. Yang pertama, pengertian demensia. Demensia merupakan penyakit degeneratif yang sering menyerang pada orang yang berusia di atas 60 tahun. Demensia terjadi akibat kerusakan sel-sel otak di mana sistem saraf tidak lagi bisa membawa informasi ke dalam otak. Ditandai dengan gejala menurunnya daya ingat, berpikir, berperilaku, dan kemampuan melakukan aktivitas sehari-hari. Lalu, yang kedua, jenis demensia. Yang pertama, demensia penyakit Alzheimer. Sekitar 60-80% penderita demensia memiliki penyakit Alzheimer. Yang kedua, demensia vaskuler. Jenis ini biasanya kerusakan otak yang disebabkan oleh gangguan aliran darah ke otak. Yang ketiga, demensia dengan low body. Akibat adanya penumpukan protein di sel-sel saraf yang mengganggu penghantar sinyal kimia. Yang keempat, demensia frontotemporal. Disebabkan karena kerusakan sel saraf bagian frontal atau depan dan temporal atau samping. Yang kelima, demensia campuran. Kondisi seseorang yang mengalami demensia lebih dari satu tipe. Lalu, yang ketiga, tanda dan gejala demensia. Untuk tanda dan gejala demensia, yang pertama, kehilangan memori yang mempengaruhi kemampuan sehari-hari. Yang kedua, kesulitan melakukan tugas sehari-hari, masalah dengan bahasa. Yang ketiga, diorientasi dalam ruang dan waktu, gangguan dalam pengambilan keputusan.
Yang keempat, bermasalah pada pemikiran abstrak, lupa tempat menyimpan barang. Yang kelima, perubahan alam perasaan dan perilaku. Yang keenam, serta kehilangan memori jangka pendek. 4. Tingkat demensia. Yang pertama, demensia buruk. Demensia yang dikatakan buruk, yang memiliki skor pemeriksaan MMSE di bawah 17, seperti disorientasi, gangguan bahasa, mudah bingung, dan penurunan fungsi memori lebih berat sehingga penderita pada kondisi ini tidak dapat melakukan kegiatan sampai selesai. Mengalami gangguan visuospasial, tidak mengenali anggota keluarga. Lalu yang kedua adalah demensia sedang. Demensia sedang yang dikatakan demensia sedang yaitu memiliki skor MMSE 18-23, yang artinya fungsi memori yang terganggu bisa menyebabkan lupa akan hal yang baru dialami. Lalu yang ketiga, demensia dengan kondisi baik. Demensia yang dikatakan demensia sedang yaitu yang memiliki skor MMSE lebih 34, yang artinya lansia dalam kondisi ini masih mempunyai daya ingat yang sangat tinggi. Lalu yang kelima, pengkajian kognitif. Yang pertama ada SPMSQ atau Short Portable Mental Status Questionnaire, adalah penilaian fungsi intelektual lansia. Contohnya, pasien tidak dapat menjawab pertanyaan dengan benar. Lalu yang kedua, MMSE atau Mini Mental Stats Exam, adalah menguji aspek kognitif dari fungsi mental, orientasi, registrasi, perhatian, dan kalkulasi, mengingat kembali dan bahasa. Contohnya, pasien sering lupa dan mengulang-ulang pertanyaan. Lalu selanjutnya kita masuk yang ketiga, asuhan keperawatan. Untuk analisis datanya, DS. Yang pertama, Nyonya T, 40 tahun, mengatakan bahwa Nyonya R terdiagnosa medis demensia. Yang kedua, Nyonya T sebagai anaknya sudah merawat Nyonya R selama 1 tahun. Yang ketiga, Nyonya T mengatakan Nyonya R sering lupa dan mengulang-ulang pertanyaan. Selain itu, Nyonya R sering menuduh dompetnya diambil oleh salah satu anggota keluarga. Lalu untuk DO-nya yang pertama, Nyonya R sering tidak dapat menjawab pertanyaan dengan benar dan sering melantur. Lalu untuk yang kedua adalah diagnosa, rencana, dan intervensi. Kami dari kelompok kami mengambil diagnosa yang pertama adalah gangguan memori dengan kode D0062 berhubungan dengan faktor psikologis. Lalu SLKI-nya adalah setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 24 jam, diharapkan memori dengan kode L09079 meningkat dengan kriteria hasil. Yang pertama, verbalisasi kemampuan mengingat informasi faktual dari cukup menurun menjadi sedang. Yang kedua, verbalisasi kemampuan mengingat peristiwa cukup menurun menjadi sedang. Yang ketiga, verbalisasi mudah lupa cukup meningkat menjadi sedang. Lalu Siki, kelompok kami mengambil manajemen demensia dengan kode I09286. Lalu untuk yang pertama adalah observasi, identifikasi riwayat fisik, sosial, psikologis, dan kebiasaan. Untuk terapeutiknya, yang pertama sediakan lingkungan aman, nyaman, konsisten, dan rendah stimulus. Yang kedua, libatkan keluarga dalam merencanakan, menyediakan, dan mengevaluasi perawatan. Yang ketiga, libatkan kegiatan individu atau kelompok sesuai kemampuan kognitif dan minat. Lalu untuk edukasinya adalah menganjurkan memperbanyak istirahat. Yang kedua, anjurkan keluarga cara perawatan demensia. Untuk analisis data yang kedua adalah untuk DS. Yang pertama, Nyonya R mengatakan tidak dapat menjawab pertanyaan dengan benar dan sering melantur. Yang kedua, Nyonya R mengatakan juga sering menuduh dompetnya diambil oleh salah satu anggota keluarganya. DO-nya, Nyonya R sering lupa dan mengulang-ulang pertanyaan. Lalu untuk diagnosa yang kedua adalah
Untuk diagnosanya adalah kelompok kami mengambil gangguan komunikasi verbal dengan kode D0119 berhubungan dengan penurunan sirkulasi serebral ditandai dengan pasien sering lupa dan mengulang-ulang pertanyaan. Lalu untuk SLKI-nya setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 12 jam diharapkan komunikasi verbal dengan kode L13188 meningkat dengan kriteria hasil. Yang pertama, kemampuan berbicara meningkat menjadi 5, kemampuan mendengar meningkat menjadi 5, respon perilaku membaik 5, pemahaman komunikasi membaik 5. Lalu psikinya kami mengambil manajemen demensia dengan kode I09286. Untuk observasinya mengidentifikasi riwayat fisik, sosial, psikologis, dan kebiasaan. Yang kedua, terapeutiknya yang pertama sediakan lingkungan aman, nyaman, konsisten, dan rendah stimulus. Yang kedua, libatkan keluarga dalam merencanakan dan menyediakan dan mengevaluasi perawatan. Yang ketiga, libatkan kegiatan individu atau kelompok sesuai dengan kemampuan kognitif dan minat. Lalu untuk edukasinya yang pertama menganjurkan banyak istirahat, yang kedua anjurkan keluarga cara perawatan demensia peristiwa cukup menurun menjadi sedang. Lalu verbalisasi mudah lupa. Lalu untuk yang terakhir adalah penutup. Kesimpulan. Pada lanjut usia, daya ingat merupakan salah satu fungsi kognitif yang seringkali paling awal mengalami penurunan. Kerusakan kognitif pada lansia yang berupa penurunan daya ingat biasa disebut dengan demensia. Demensia merupakan suatu sindrom yang biasanya bersifat kronis atau progresif, di mana ada kerusakan fungsi kognitif, yaitu kemampuan untuk memproses pikiran di luar apa yang mungkin diharapkan dari penuaan normal. Hal ini mempengaruhi ingatan, pemikiran, orientasi, pemahaman, perhitungan, kapasitas belajar, bahasa, dan penilaian. Namun tidak mempengaruhi status kesadaran. Gangguan dalam fungsi kognitif biasanya disertai dan kadang-kadang didahului oleh penurunan kontrol emosi, perilaku sosial, dan motivasi. Dari hasil diskusi kelompok 1 menegakkan diagnosa gangguan memori dengan kode D0062 berhubungan dengan faktor psikologis. Yang kedua, gangguan komunikasi verbal berhubungan dengan penurunan sirkulasi serebral ditandai dengan pasien sering lupa dan mengulang-ulang. Dan rencana keperawatan memori meningkat dan komunikasi verbal meningkat dengan intervensi keperawatan manajemen demensia. Lalu untuk sarannya, meningkatkan aktivitas fisik selain mengadakan senam rutin. Aktivitas fisik yang cukup mampu meningkatkan aliran oksigen ke otak sehingga mengurangi resiko menurunnya daya ingat pada lansia. Menambah variabel lain yang berhubungan dengan kejadian demensia seperti dukungan keluarga, stres, kebiasaan merokok, genetik, perubahan fungsi dan lain fisiologi dan lain-lain. Berikut daftar pustaka dari kelompok kami. Ada pepatah yang mengatakan malu bertanya sesat di jalan, namun ini kita di dalam kelas dan saya tahu teman-teman semua tanpa bertanya pasti sudah tahu jalan pulang ke rumah masing-masing. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.